ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat hening beberapa saat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan dari Tuhan Yesus ada pada kami sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersedia untuk menerima sabda firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dan membimbing kami, sehingga kami memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan menerima Injil Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-23, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-12. Demikian dapat kita baca. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia, mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus sebelum itu mereka bermusuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop ini membicarakan peristiwa tentang seorang tokoh, yaitu Herodes Antipas. Saudara yang terkasih, Herodes Antipas ini adalah anak dari Herodes, Raja Yudea, yang dilahirkan dari istrinya, seorang perempuan Samaria. Atas kewenangannya, Yohanes Pembaptis dibunuh dengan begitu kejam. Dialah satu-satunya orang yang sama sekali tidak digubris dan tidak dipedulikan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan iba hati itu, yang tidak pernah menolak bahkan orang yang paling jahat sekalipun. Pada waktu Yesus diancam dan diusir orang-orang Farisi atas nama Herodes Antipas, bahkan Tuhan Yesus menyebutnya sebagai si serigala. Lukas 13 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Dan menganggapnya tidak perlu diberi perhatian sekelumit pun, Herodes berusaha menutupi rasa malunya. Dengan menista dan mengolok-olok Yesus, ia begitu ciut nyalinya
ketika dicela oleh Yohanes Pembaptis sebagaimana tertulis di dalam Markus 6 ayat 17 dan 20. Selayaknya gentar dia dan ketakutan melihat sikap dingin Yesus yang membisu 1000 basa. Betapapun bengkoknya hati seseorang, saudara-saudara yang terkasih, selama masih ada kemungkinan orang itu dapat diselamatkan, meski kemungkinannya tipis sekalipun, Yesus akan selalu berbicara kepadanya. Tetapi kepada Herodes, sepatah kata pun tidak diucapkannya. Orang ini demikian palsunya, sehingga sikap satu-satunya menghadapi dia ialah membisu. Saudara sekalian, pemerintah Roma pun rumanya memiliki pendapat yang sama tentang Herodes Antipas, sehingga pada akhirnya ia dicopot dari jabatannya dan mati di pembuangan. Amin. Kita memasuki saat hening beberapa saat dan kita mendengarkan lagu pujian berikut ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pertolonganku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pertolonganku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah saatnya kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa syukur, syafaat, dan akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Bersyukur padamu ya Allah Bapa di surga, atas berkat, atas tuntunan dan sapaan firman sebagai bagian kehidupan orang-orang percaya.
kebutuhan bagi pemeliharaan pertumbuhan kehidupan rohani kami. Ya Bapa, kami secara khusus melanjutkan permohonan kami dilandaskan dengan iman, kasih dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, adanya pandemi virus corona, di mana pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan vaksinasi, pencegahan penularan dengan prosedur kesehatan, PPKM, dan sebagainya. Bahkan pemerintah juga sudah menyampaikan bantuan-bantuan bagi saudara-saudara kami yang terdampak. Ya Tuhan, kami memohon agar warga masyarakat bisa memahami, menerima dan menanggapi secara positif kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum menanggapinya dengan positif. Mereka masih bersikap apatis, menentang, menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar mereka disadarkan, sehingga kami semuanya bisa berperilaku positif. Kami segenap bangsa Indonesia akan mampu melewati masa krisis ini dengan baik, dengan selamat, menuju pemulihan di segala bidang. Ya Bapa kami di surga, kami juga berdoa secara khusus kehidupan bergereja, khususnya di GKJ Salatiga Timur, di mana kami berjemaat, di dalam rangka menghadirkan nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan berjemaat. Misi gereja di dalam membangun keintiman relasi dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan, dan kepedulian dengan sesama, kiranya benar-benar kami hayati dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami keseharian. Kami berdoa bagi pelaksanaan ibadah pada saat pandemi ini ya Bapa, ibadah langsung dan streaming, kiranya Engkau berkati sehingga mampu memelihara kehidupan iman dan semangat kebersamaan jemaat gereja. Program lumbung gereja dan program-program diakonia untuk membantu bagi mereka yang membutuhkan, Engkau berkati dan Engkau limpahkan dengan kesadaran kami masing-masing. Kami berdoa bagi peran aktif bagi pelayan-pelayan gereja demi kelancaran pelayanan, majelis, pengurus di wilayah, dan komisi-komisi. Kami berdoa dukungan jemaat, staf pekarya kantor gereja, semua saling mendukung untuk perkembangan di gereja kami. Bapa yang di surga, kami berdoa berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sekalian, sehingga kami dapat mendukung di dalam daya, dana, dan doa. Dan kami terpanggil untuk berperan aktif di dalam pelayanan di gereja kami. Peran aktif Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur di dalam mendukung peran badan kerjasama gereja di Salatiga, bahkan peran GKJ Salatiga Timur di dalam kehidupan masyarakat, baik secara pribadi maupun komunitas, kiranya Engkau berkati. Kemudian kami juga bergumul dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit, keterbatasan fisik. Ya Bapa, Engkau hadir dan Engkau menolong mereka, sehingga berkat-Mu melimpah, pertolongan-Mu hadir, dan mereka akan menyaksikan kuasa daripada Allah. Kami berdoa bagi anak-anak pemberian-Mu di dalam mereka menempuh pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Engkau berikan mereka kemampuan dan berkat di dalam memperjuangkan pendidikan mereka.
pergumulan kaum muda di dalam pekerjaannya atau di dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, semangat juang di dalam mempersiapkan masa depan dan mengupayakan masa depan yang lebih baik. Engkau berikan semangat, Engkau berikan kemampuan, dan Engkau berikan peluang-peluang yang baik kepada anak-anak-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi Adi Yuswo dengan berbagai pergumulan, kelemahan fisik, kemudian keterbatasan fisik mereka, komunitas mereka yang terbatas. Engkau berikan mereka penghiburan dan kekuatan di dalam menghadapi segala situasi. Terakhir kami berdoa bagi kehidupan keluarga Kristen yang telah Engkau persatukan di dalam kasih Tuhan. Dalam mereka mencukupi kebutuhan di dalam kehidupannya, relasi di antara mereka. Kami memohon ya Tuhan, di dalam segala keadaan, wujud cinta kasih yang dari Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami hantarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.